Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Santi Rahayu, NIM 1811031 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai program kerja yang saya rancang pada KMBD tahun 2020 yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Media Evaluasi Pembelajaran Berbasis Daring dengan memanfaatkan fitur Google Form untuk pembuatan soal ulangan terhadap guru di SD 1 Kamasan. Lalu, mengapa membuat program kerja pelatihan dan pendampingan menggunakan fitur Google Form? Dari hasil observasi yang dilakukan secara online, terdapat beberapa masalah mengenai kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yaitu kurangnya edukasi terhadap para mitra dalam memanfaatkan media evaluasi pembelajaran berbasis daring guna mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran daring. Dan yang ketiga, kurangnya keterampilan dalam penggunaan media-media evaluasi pembelajaran berbasis daring. Bagaimanakah solusi yang diberikan? Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dirancang untuk menangani permasalahan itu. Di antaranya, yang pertama, mengadakan sosialisasi mengenai pembelajaran dan kegiatan evaluasi pembelajaran berbasis daring. Kedua, mengadakan sosialisasi mengenai media yang akan digunakan, yakni Google Form. Hal ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mitra. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan penggunaan media daring dengan memanfaatkan fitur Google Form. Hal ini bertujuan agar para mitra dapat dan mampu menggunakan fitur Google Form. Keempat, mengadakan pendampingan terhadap guru di SD Negeri 1 Kamasan dalam pembuatan bahan evaluasi dengan menggunakan fitur Google Form. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi terhadap para mitra. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan para mitra dalam menggunakan fitur Google Form setelah diadakannya pelatihan. Apakah program yang dirancang pernah ada sebelumnya? Nah, jawabannya tidak, karena program ini sama sekali belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, khususnya di SD Negeri 1 Kamasan. Program juga dianggap relevan bagi masyarakat sasaran, sekaligus bagi lingkungan sekitar. Ini dikarenakan program tidak mengganggu, kemudian program yang dirancang juga memiliki manfaat jangka panjang, dan sifat dari program ini yaitu rintisan. Adakah target yang harus dicapai? Tentunya ada. Yang pertama, dengan diadakannya sosialisasi mengenai media yang akan digunakan, yakni Google Form, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para mitra sasaran mengenai Google Form. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan penggunaan media daring dengan memanfaatkan fitur Google Form. Dalam kegiatan ini, diharapkan agar para mitra dapat dan mampu menggunakan fitur Google Form dengan mahir. Ketiga, mengadakan pendampingan terhadap guru di SD Negeri 1 Kamasan dalam pembuatan bahan evaluasi dengan menggunakan fitur Google Form. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para mitra jika mengalami kesulitan dalam pembuatan bahan evaluasi. Lalu, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan program ini? Yang pertama, menghubungi masyarakat sasaran dan memberikan jadwal pelaksanaan program. Pada hari Senin, 6 Juli 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan yakni menghubungi masyarakat sasaran untuk memohon izin dalam pembentukan grup diskusi dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp. Tujuan dari pembentukan grup WhatsApp ini, yang pertama, untuk mempermudah mahasiswa dan masyarakat sasaran dalam berkomunikasi. Kemudian, mempermudah dalam membagikan materi dan video terkait pemanfaatan fitur Google Form. Kemudian, yang ketiga, pembentukan grup WhatsApp juga bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat sasaran dalam berdiskusi, seperti mengajukan pertanyaan terkait hal yang belum dipahami maupun permasalahan yang dihadapi selama masa pelatihan berlangsung, sehingga mahasiswa dapat memberikan solusi ataupun penjelasan kembali terkait hal yang belum dipahami. Kemudian, pada tanggal 8 Juli 2020 telah dilaksanakan kegiatan membagikan jadwal kepada masyarakat sasaran melalui grup WhatsApp. Hal ini bertujuan agar masyarakat sasaran mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemudian, ada kegiatan sosialisasi dan pemaparan materi mengenai pembelajaran dan evaluasi secara daring. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang masyarakat sasaran. Materi tersebut disajikan dalam bentuk PowerPoint dan juga Word.
Pada materi tersebut sudah dijelaskan mengenai pengertian evaluasi, tantangan positif bagi guru dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, tantangan positif bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran online, kemudian mengenai evaluasi daring seperti hakikat evaluasi, tujuan dari evaluasi, pentingnya evaluasi, instrumen evaluasi, dan contoh aplikasi atau fitur yang dapat digunakan saat melakukan evaluasi. Salah satunya adalah fitur Google Form. Manfaat dari pemaparan materi ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para mitra sasaran. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan dan sosialisasi mengenai Google Form. Pada hari Jumat 17 Juli 2020 telah dilaksanakan kegiatan pemaparan materi dan diskusi mengenai sekilas tentang Google Form. Di materi tersebut sudah dijelaskan mengenai apa itu Google Form, manfaat dari Google Form, dan juga kegunaan Google Form. Hal ini bertujuan agar para mitra sasaran memiliki bayangan mengenai Google Form. Pada sesi diskusi juga dijelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelatihan pembuatan soal menggunakan fitur Google Form. Salah satunya adalah email pribadi. Kemudian ada kegiatan pelatihan pembuatan akun Gmail. Pada hari Kamis 23 Juli 2020 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan akun Gmail dengan berbantuan video tutorial yang dibagikan pada grup WhatsApp masyarakat sasaran. Pelatihan pembuatan akun Gmail dengan menggunakan video tutorial ini merupakan permintaan dari salah satu masyarakat sasaran yang masih awam dan dalam pembuatan akun Gmail. Pada kegiatan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran sehingga kedepannya masyarakat sasaran setidaknya mampu membuat akun Gmail pribadinya. Kemudian ada pelatihan penggunaan fitur Google Form berbantuan video tutorial. Ini dilakukan pada hari Senin 20 Juli 2020 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan penggunaan fitur Google Form dengan mengirimkan video tutorial pada grup WhatsApp masyarakat sasaran. Pada video tutorial ini telah dijelaskan secara runtut apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatan media evaluasi bagi peserta didik. Adapun hal-hal yang dijelaskan dalam video tutorial tersebut diantaranya yang pertama, hal-hal yang harus disiapkan untuk membuat media evaluasi seperti soal, absen siswa, dan juga email pribadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakses fitur Google Form. Yang ketiga, cara membuat media evaluasi dengan memanfaatkan fitur Google Form. Kemudian yang keempat, bagaimana cara melihat respon siswa. Dan yang kelima, bagaimana cara mendownload hasil kerja siswa. Adapun manfaat dari video tersebut antara lain dapat membantu masyarakat sasaran dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada penggunaan fitur Google Form. Kemudian yang kedua, memberikan sebuah bayangan bagaimana pembuatan media evaluasi pada fitur Google Form, sehingga saat praktik nanti masyarakat sasaran lebih terampil dalam membuat media evaluasi. Melalui video tutorial tersebut diharapkan nantinya masyarakat sasaran dapat menggunakan fitur Google Form pada kegiatan evaluasi dan pada kegiatan lainnya selama proses pembelajaran secara daring ini. Kemudian ada kegiatan pemberitahuan kepada masyarakat sasaran. Pada hari Jumat 24 Juli 2020 telah dilaksanakan kegiatan pemberitahuan kepada masyarakat sasaran terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan pada kegiatan selanjutnya. Adapun hal yang harus disiapkan oleh masyarakat sasaran diantaranya yang pertama nama siswa, yang kedua soal evaluasi, dan yang ketiga akun Gmail pribadinya. Kemudian ada kegiatan pendampingan penggunaan media evaluasi pembelajaran. Pada tahap pertama dilakukan pada hari Senin 27 Juli 2020 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan penggunaan media evaluasi pembelajaran yang diikuti oleh seluruh masyarakat sasaran. Pada kegiatan ini, seluruh masyarakat sasaran mempraktekkan pembuatan media evaluasi seperti pada video tutorial yang telah dibagikan pada kegiatan sebelumnya. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi dan membantu masyarakat sasaran jika mengalami kesulitan dalam pembuatan media evaluasi. Kemudian, pendampingan penggunaan media evaluasi pembelajaran tahap kedua dilakukan pada hari Jumat 31 Juli 2020. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan penggunaan media evaluasi pembelajaran yang kedua. Pada kegiatan ini dikhususkan untuk diskusi jika mengalami kendala dalam pembuatan media evaluasi. Pada tahap kedua ini, saya memberikan video tutorial untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, seperti kendala dalam membuat evaluasi berbentuk esai dan juga dalam mengupload gambar di fitur Google Form. Tujuan dari kegiatan ini antara lain
Yang pertama, untuk membantu memecahkan masalah yang dialami masyarakat sasaran, dan yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana pembuatan media evaluasi oleh masyarakat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020. Manfaat dari kegiatan evaluasi ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga, sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Dan yang terakhir, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan atau objek kajian tertentu, dan untuk dilakukan perbaikan peningkatan mutu dan kualitas. Nah, ini merupakan slide-slide dari percakapan yang dilakukan pada saat pelaksanaan KMBD melalui grup WhatsApp. Bisa dilihat pada gambar. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam masa pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, kita tetap dapat melaksanakan kegiatan KKN ini yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Adapun kegiatan yang dilakukan pada proses KMBD ini antara lain yang pertama sosialisasi, kemudian pelatihan dan pendampingan, dan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.